Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi resmi mengintegrasikan 15 aplikasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Upaya ini untuk meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan dan penanganan COVID-19. Berikut ini Rini Hairani melaporkannya untuk Anda. Dan selanjutnya kita masuk ke inti acara adalah sambutan sekaligus peluncuran kegiatan hari ini oleh Bapak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin. Monggo silakan Bapak. Kementerian Kesehatan secara bertahap akan terus mengimplementasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ke berbagai aktivitas utama masyarakat seperti perdagangan dan keagamaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada acara peluncuran integrasi fitur QR Code Peduli Lindungi dengan berbagai mitra yang diikuti secara virtual di Jakarta, Kamis 7 Oktober 2021 mengatakan, langkah tersebut dilakukan karena pihaknya ingin menggunakan Peduli Lindungi untuk 3 hal utama dalam penanganan pandemi COVID-19, yaitu screening, tracing, atau pelacakan, serta mendukung implementasi protokol kesehatan. Terutama di 6 aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Dan screening apa? Screeningnya adalah screening status vaksinasi dan juga status PCR test. Dengan demikian, semua aktivitas tersebut yang akan melakukannya kita tahu. Status kesehatannya, khususnya berkaitan dengan status vaksinasi dan status testingnya seperti apa. Fungsi yang kedua dari aplikasi Peduli Lindungi adalah untuk melakukan fungsi tracing atau fungsi pelacakan. Fungsi yang ketiga dari Peduli Lindungi adalah untuk mendukung implementasi protokol kesehatan. Misalnya kalau kita scan hasilnya hijau, ya kita bisa duduk di restoran yang dalam ruangan, satu meja bisa berempat, kemudian makannya boleh 90 menit. Untuk memperluas jangkauan, Kemenkes juga telah bermitra dengan berbagai platform digital untuk mengintegrasikan fitur QR Code Peduli Lindungi dengan aplikasi lainnya. Menurut Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji, sejauh ini terdapat 15 mitra yang telah terintegrasi dengan fitur tersebut, dengan 35 mitra lainnya akan secara bertahap melakukan implementasi. Terkait penggunaan fitur QR Code di aplikasi lainnya, ia memastikan keamanan dan fitur tersebut dan menjamin tidak akan disimpan dalam aplikasi Mitra Peduli Lindungi. Adapun dalam rangka penyelenggaraan kerjasama Mitra Scan Care Peduli Lindungi ini telah dikeluarkan KMK nomor HK 0107 /Menkes /5680 /2021 sebagai landasan dan kemudian tata cara, pedoman, dan hal-hal lain yang mengatur bukan hanya dari sisi pemanfaatan QR Code, termasuk juga sisi keamanan data dari sisi penggunaan API Peduli Lindungi ini. Adapun 15 aplikasi yang terhubung dengan Peduli Lindungi adalah Gojek, kemudian Grab, Tokopedia, Traveloka, Tiket.com, Dana, Livin by Mandiri, Cinema XX1, Link Aja, Goers, Zaki, Shopee, Loket.com, BNI Mobile, serta MCAS. Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan juga sudah membocorkan informasi tentang penggunaan fitur-fitur di aplikasi Peduli Lindungi di sejumlah aplikasi lain mulai Oktober 2021. Kemenkes menyatakan langkah ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat yang tidak dapat menginstal aplikasi Peduli Lindungi di ponsel pintarnya.